Keberhasilan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah kini terbukti memberikan pengaruh yang besar pada titik-titik pertumbuhan perekonomian baru di luar Jawa. Sebagaimana dikatakan langsung oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, bahwa masyarakat Maluku Utara menjadi yang paling bahagia jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lain di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden merujuk pada hasil survei soal tingkat kebahagiaan masyarakat yang tinggal di semua provinsi di tanah air. Jokowi pun mengatakan bahwa di dunia ini belum ada daerah yang bisa mencapai pertumbuhan ekonomi seperti di Maluku Utara. Sepanjang tahun ini, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mampu melambung 26,94% year on year atau tertinggi di dunia. Produk domestik bruto Maluku Utara tumbuh 28,33% year on year pada kuartal 1 2022 dan melesat 27,75% year on year pada kuartal 2 2022 dan kemudian terbang 24,85% year on year pada kuartal 3 2022. Kemudian secara kumulatif, PDB provinsi tersebut tumbuh 26,94% sepanjang tahun ini. Pertumbuhan sebesar 26,94% adalah yang tertinggi dibandingkan 34 provinsi lain, di mana pertumbuhan tersebut setara dengan 5 kali lipat pertumbuhan kumulatif nasional 5,40% dan juga hampir 5 kali lipat dibandingkan DKI Jakarta yakni 5,39%. Lantas, apa yang membuat pertumbuhan Maluku Utara ini melesat? Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Maluku Utara dipengaruhi oleh adanya pembangunan infrastruktur dan hilirisasi, terutama smelter-smelter yang telah berjalan. Mengenai hal ini pula, Jokowi berulang kali juga menekankan agar hilirisasi bahan mentah harus konsisten dilakukan. Keberadaan smelter di bidang pertambangan, terutama nikel di Maluku Utara, menjadikan adanya penyerapan tenaga kerja yang begitu besar. Kondisi ini berdampak pada tingginya perputaran uang di wilayah pertambangan. Ini juga salah satu faktor yang menjadikan inflasi di Maluku Utara terbilang rendah. Data menyebutkan inflasi di Maluku Utara sebesar 3,3%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta inflasi yang rendah juga disebabkan pola hidup masyarakat Maluku Utara yang tak bergantung kepada pasar, terutama terkait kebutuhan pangan. Banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam dalam rangka menopang kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian, guyuran investasi dan lonjakan ekspor membuat perekonomian Maluku Utara mampu tumbuh double digit dalam 7 kuartal terakhir. Ketika harga nikel naik, maka daerah tersebut mendapatkan keuntungan besar. Orang nomor satu di Indonesia ini pun optimis ekonomi Maluku Utara bakal makin moncer lagi jika industri hilirisasi sumber daya alam di Maluku Utara ini sudah berjalan optimal. Adapun pembeli setiap produk ekspor Maluku Utara adalah Cina. Negeri tirai bambu ini menjadi pasar terbesar ekspor dengan nilai menembus 6,36 miliar US dollar atau setara dengan 94,93%. Pasar ekspor lainnya adalah Korea Selatan, Malaysia, dan juga Taiwan. Namun, kendati menjadi provinsi yang makmur, Jokowi mengingatkan bahwa hal tersebut tidak akan berlangsung terus-menerus. Harga akan turun dan tentunya memberikan dampak negatif terhadap perekonomian daerah. Jokowi tetap mengingatkan pemerintah Maluku Utara untuk tidak terlena. Pasalnya, persaingan untuk memperebutkan investasi juga sangat ketat. Jika dibandingkan provinsi lain yang mengandalkan konsumsi rumah tangga, Maluku Utara mengandalkan ekspor dan investasi untuk menggerakkan ekonomi mereka. Pada kuartal 3 2022, ekspor berkontribusi sebesar 150,61%. Namun, impor Maluku Utara juga tumbuh sangat besar sehingga net ekspor impor pun mengecil. Investasi berkontribusi sebesar 69,17%, sementara konsumsi rumah tangga sebesar 37,51%. Ekspor tumbuh 108,82% secara kumulatif pada kuartal 1 hingga 3 2022, sementara investasi melonjak 76,98%. Total nilai ekspor Maluku Utara pada Januari hingga Oktober menembus 6,7 miliar US dollar, di mana besi dan baja menyumbang 86,7% dari total ekspor. Dengan nilai ekspor besi dan baja Maluku Utara menembus 5,81 miliar US dollar, disusul dengan nikel 851,84 juta US dollar, dan biji, kerak, dan abu logam sebesar 39,96 juta US dollar. Dari capaian inilah, Jokowi berpesan kepada Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba agar jangan sampai salah membuat kebijakan dan pertumbuhan ekonomi yang sudah bagus ini harus tetap dipertahankan.